Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita bakal menyelami materi yang menarik banget nih dari Anda soal dasar pembelajaran mesin dan aplikasinya dalam Big Data. Ini dari bab 3, Data Science for Dummies, ya. Iya, betul. Nah, misi kita kali ini, kita coba kupas tuntas lah ya. Gimana sih inti cara mesin itu bisa belajar dari data? Kayak punya kacamata ajaib gitu buat lihat pola tersembunyi. Siap, siap, tentu. Jadi, intinya sih, gimana kita pakai algoritma, diulang-ulang terus pada data, biar komputernya bisa nemuin tren atau pola. Nah, dari situ bisa buat prediksi. Ini bukan sulap ya, tapi ya metode sistematis aja buat optimalkan keputusan pakai data yang ada. Oke, jadi bukan program biasa yang cuma ngikutin perintah, tapi bisa belajar dan adaptasi sendiri. Kita pasti sering banget ya ketemu ginian tanpa sadar. Contohnya apa aja sih yang umum banget? Oh, banyak banget. Coba deh pikirin rekomendasi produk pas Anda lagi belanja online, atau iklan yang kok rasanya pas banget gitu buat Anda. Iya, sering tuh. Nah, terus filter spam di email, pengenalan wajah otomatis di medsos, bahkan sampai prediksi kapan pelanggan kira-kira bakal berhenti langganan. Prediksi churn namanya. Semua itu pakai pembelajaran mesin. Ini benar-benar ngubah cara bisnis memahami pelanggannya gitu. Wah, ya juga ya. Udah jadi bagian hidup sehari-hari banget kayaknya. Nah, terus gimana sebetulnya proses mesin ini diajarin? Sumber Anda bilang ada 3 langkah kunci ya? Betul, ada semacam kerangkanya gitu. Pertama, itu pengaturan. Ini penting banget nih, kita siapin datanya dulu, terus pilih variabel atau fitur. Fitur itu ya aspek data yang relevan. Misalnya usia, riwayat belanja, lokasi, apa aja lah yang penting buat dianalisis. Oke, pilih yang penting aja ya. Iya, terus datanya dibagi. Sebagian besar buat melatih model, ini training namanya. Sisanya buat nguji, testing. Pembagian ini penting loh, Kenapa dibagi gitu? biar modelnya nanti nggak cuma apal data latihan aja, tapi benar-benar bisa generalisasi polanya ke data baru yang belum pernah dilihat. Ah, oke. Jadi pengujian itu buat mastiin modelnya emang pinter, bukan cuma jagoan kandang karena hafal data latihan ya, paham? Nah, setelah pengaturan, terus gimana? Langkah kedua, ya pembelajaran. Di sini nih, algoritmanya mulai kerja. Dia mengunyah data training tadi. Mesinnya nyari pola, hubungan, aturan tersembunyi di dalam data itu. Prosesnya ya seringnya iteratif. Coba lagi, perbaiki lagi modelnya. Jadi dicoba-coba sampai bagus gitu ya? Lalu, kalau modelnya udah lulus ujian, udah dianggap oke, Nah, masuk ke langkah ketiga, aplikasi. Model yang udah teruji dan oke tadi, baru deh kita pakai di data baru, data yang benar-benar baru yang belum pernah dilihat modelnya, buat bikin prediksi atau klasifikasi. Disinilah nilai sebenarnya muncul. oke, jadi alurnya set up, learn, apply. Paham? Nah, sumber Anda juga nyebutin ada gaya belajar mesin yang beda-beda ya. Ada terawasi, tak terawasi, sama penguatan. Apa bedanya tuh ketiganya? Betul, perbedaan ini penting karena nentuin gimana kita nyelesain masalahnya. Yang pertama, pembelajaran terawasi atau supervised learning, ini kita pakai data yang udah ada jawabannya, udah ada labelnya. Contohnya? Ya, kayak tadi, data email yang udah ditandain spam atau bukan spam. Tujuannya yang ngelatih model biar bisa ngasih label yang benar ke email baru nanti. Ini oke banget buat otomatisasi tugas klasifikasi. Oh gitu. Nah, kalau data kita nggak punya label sama sekali gimana? Misalnya data pelanggan aja, tapi kita nggak tahu nih mau dikelompokin gimana. Nah, itu dia gunanya pembelajaran tak terawasi atau unsupervised learning. Di sini, algoritmanya kerja tanpa label. Tujuannya justru buat nemuin struktur atau pola tersembunyi di data itu sendiri. Kayak misalnya otomatis mengelompokkan pelanggan ke segmen-segmen berdasarkan perilaku belanja mereka. Tanpa kita tentuin dulu segmennya harus apa aja. Bisa jadi malah nemu kelompok yang nggak kita duga sebelumnya loh. Wah, menarik ya. Bisa nemu insight baru berarti. Oke, terus yang ketiga tadi, penguatan. Pembelajaran penguatan atau reinforcement learning. Ini kerjanya agak beda. Dia pakai sistem coba-coba dan umpan balik. Modelnya belajar dengan dapat hadiah kalau tindakannya benar dan hukuman kalau salah. Mirip cara kita ngelatih hewan peliharaan lah. Oh, kayak main game gitu ya, dapat poin kalau bener.
Iya, bisa dibilang gitu. Ini banyak dipakai di robotika atau game AI. Jadi intinya, jenis data dan tujuan akhir kita nentuin banget gaya belajar mana yang paling pas. Oke, jadi pilih gaya belajarnya tergantung masalahnya ya. Nah, terus alatnya, algoritmanya sendiri, sumbernya nyebut beberapa jenis juga kan ya? Iya, algoritmanya ada macam-macam. Tapi sumber ini nyebut beberapa yang populer. Misalnya, pohon keputusan atau decision trees. Visualnya kayak diagram alir gitu, jadi gampang dipahami. Bantu memetakan keputusan berdasarkan kondisi-kondisi. Oh, yang kayak flowchart itu ya? Betul, sangat intuitif. Terus ada lagi jaringan saraf atau neural networks. Nah, ini yang terinspirasi dari cara kerja otak kita. Jaringan saraf. Ini yang sering jadi dasar teknologi AI canggih kan ya? Apa sih istimewanya? Bener banget. Keunggulan jaringan saraf itu kemampuannya buat belajar sendiri. Pola yang rumit banget, kompleks, dan dia bisa adaptasi terus kalau ada data baru masuk. Ini jadi fondasi buat deep learning, yang bikin mungkin hal-hal kayak pengenalan gambar yang akurat banget, atau pemrosesan bahasa alami kayak di fitur balas email otomatis gitu. Keren ya. Dan semua kemampuan canggih ini butuh bahan bakar data yang banyak banget pasti. Terus, gimana caranya pembelajaran mesin ini diterapin kalau datanya gede banget? Big data. Nah, ini emang udah jodohnya. Disinilah platform kayak Apache Spark itu berperan penting, khususnya modul ML-BIP-nya. Anggap aja Spark itu mesin super kencang buat ngolah data raksasa yang mungkin kesebar di banyak komputer. Dan ML-BIP itu kayak peralatan khusus buat pembelajaran mesinnya di atas Spark. Sumber Anda bilang ini bisa proses data di memori sampai 100 kali lebih cepat dibanding metode lama. Krusial banget ini buat aplikasi yang butuh hasil real time. Paham. Jadi intinya nih ya, pembelajaran mesin itu soal ngelatih komputer pakai data buat nemuin pola, terus bikin keputusan cerdas. Aplikasinya udah nyebar kemana-mana ya, dari filter email sampai analisis bisnis skala gede. Dan ini didukung teknologi big data biar bisa kerja cepat sama data segunung. Bener-bener ngubah cara kita interaksi sama data ya. Tepat sekali. Nah, sebagai penutup nih, ada satu hal yang menurut saya menarik buat direnungkan dari sumber Anda. Proses rekayasa fitur atau feature engineering itu loh. Milih variabel input mana yang paling penting, seringkali masih butuh keahlian manusia, butuh intuisi domain. Iya, milih mana yang mau dilihat sama mesinnya ya. Betul. Pertanyaannya sekarang, seberapa jauh lagi ya kita sampai mesin itu nggak cuma belajar dari fitur yang kita kasih, tapi bisa secara mandiri nentuin sendiri dari tumpukan data mentah yang gede banget itu, fitur apa aja sih yang sebenarnya paling penting buat dipelajari? Ini kan jadi mikir ya soal masa depan otomatisasi dalam penemuan pengetahuan itu sendiri. Gimana kalau mesin yang menemukan apa yang penting untuk dipelajari? Menarik kan? Wah, iya juga ya. Itu pertanyaan yang dalam banget. Bikin mikir kemana arah teknologi ini selanjutnya. Oke, pembahasan yang sangat mencerahkan. Terima kasih banyak. Selamat datang kembali di sesi telaah kita. Hari ini kita mau coba bedah bareng nih bab 4 dari materi yang Anda bagikan. Topiknya lumayan inti ya, matematika, probabilitas, sama pemodelan statistik. Iya, benar. Fokus kita bukan cuma ngapalin rumus, tapi lebih ke, kenapa sih konsep-konsep ini jadi kayak toolkit wajib buat para data scientist? Gitu kan ya? Kita mau coba pahami ide besarnya. Betul sekali. Ini bukan sekedar angka, tapi lebih ke cara kita mikir. Gimana data mentah yang awalnya mungkin kelihatan acak atau bikin pusing, bisa diubah jadi pemahaman yang lebih dalam. Dan ujung-ujungnya buat keputusan yang lebih oke ya. Nah, itu dia. Keputusan yang lebih cerdas. Oke, mari kita mulai dari dasarnya dulu deh. Statistik. Sumber ini kan ngebedain dua jenis utama ya. Ada deskriptif, ada inferensial. Nah, gampangnya bedanya apa sih? Oke, gampangnya gini. Statistik deskriptif itu kayak kita merangkum data yang udah ada di tangan kita. Merangkum gimana tuh? Ya, misalnya cari rata-ratanya berapa, terus datanya itu nyebar banget atau ngumpul aja, itu standar deviasi namanya. Distribusinya gimana? Oh ya, ini juga penting buat nangkep data-data yang aneh, outlier gitu. Oke, jadi kayak ngasih potret datanya gitu ya? Bener. Nah, kalau statistik inferensial, ini yang agak ajaib dikit. Kita ambil sampel kecil aja dari data yang seabrek. Sampel kecil? Iya. Terus dari sampel kecil itu kita coba bikin kesimpulan, atau ya, tebakan lah, tentang kelompok data yang jauh lebih gede, yang kita sebut populasi. Jadi dari secuil data kita coba gambar Kartini besarnya. Tapi
Gimana kita bisa yakin tebakan kita benar kalau cuma lihat sampel? Nah, itu pertanyaan bagus banget. Kuncinya itu ada di sampel yang representatif. Representatif, maksudnya? Maksudnya, sampel yang kita ambil itu harus benar-benar cerminan dari populasi besarnya. Nggak boleh bias. Kalau sampelnya misalnya cuma dari satu kelompok aja, ya kesimpulannya bisa ngaco nanti. Ah, oke. Jadi, milih sampelnya itu krusial ya? Banget. Disitulah seninya, memastikan sampel itu nggak salah pilih. Menarik. Oke, sekarang kita geser dikit ke probabilitas. Di materi ini disebut soal variabel acak sama distribusi. Kedengarannya agak, abstrak ya. Gunanya apa sih ini di dunia nyata? Intinya gini, probabilitas itu cara kita ngukur ketidakpastian. Kan dunia ini banyak yang nggak pasti ya. Iya sih. Nah, probabilitas bantu kita bikin semacam tebakan terbaik. Ada konsep namanya nilai harapan. Dan ini jadi dasar buat metode kayak probabilitas kondisional yang ini jadi basis buat algoritma naive Bayes di machine learning. Oh, naive bias. Itu yang sering dipakai buat filter spam email kan? Tepat, gitu contohnya. Idenya, dia ngitung kemungkinan sebuah email itu spam berdasarkan kata-kata kunci yang ada di dalamnya. Jadi ada buktinya gitu. Masuk akal. Sangat berguna buat klasifikasi teks, analisis sentimen juga bisa. Tapi, ada catatannya nih. Model kayak naive Bayes ini seringkali asumsinya agak kaku. Dia mikir kondisi masa lalu ya bakal gitu terus. Maksudnya? Ya kalau tiba-tiba pola spammer berubah total pakai trik baru, model yang lama bisa jadi, kurang efektif lagi nangkapnya. Jadi ya, model itu perlu dicek terus diupdate. Oke, jadi nggak bisa sekali bikin terus ditinggal gitu aja ya? Idealnya sih gitu. Oke deh. Jadi statistik buat rangkum dan simpulkan. Probabilitas buat ukur yang nggak pasti. Terus gimana cara lihat hubungan antar variabel? Materi ini nyebut korelasi sama regresi. Nah, dua-duanya ini memang tujuannya mirip. Pahami hubungan. Korelasi itu ngukur seberapa kuat dua hal bergerak barengan. Misalnya, benar nggak sih penjualan es krim naik kalau suhu udara lagi panas? Oke, cuma lihat kuatnya hubungan aja ya? Iya, seberapa erat hubungannya. Nah, regresi itu selangkah lebih maju. Dia coba memodelkan hubungan itu. Biasanya tujuannya buat prediksi. Prediksi? Contohnya? Contohnya, bikin model buat prediksi harga rumah. Dilihat dari luas tanahnya, jumlah kamarnya, lokasinya di mana, gitu. Terus kita coba bikin rumus prediksinya. Wah, keren juga ya. Tapi di sumbernya ada peringatan juga tuh. Hati-hati, jangan langsung bilang A menyebabkan B, cuma gara-gara ada korelasi atau hasil regresi. Persis, itu jebakan Batman banget dalam analisis data. Haha, Regresi itu nunjukin ada hubungan, ada asosiasi. Tapi belum tentu itu hubungan sebab akibat. Bisa aja ada faktor lain, faktor C gitu, yang nggak kita ukur, tapi sebenarnya dia yang bikin A dan B kelihatan berhubungan. oke, jadi interpretasinya harus hati-hati dan lihat konteksnya juga ya? Banget, nggak bisa asal tarik kesimpulan. Oke, sip. Nah, sekarang gimana kalau datanya itu kompleks banget, variabelnya banyak, bisa puluhan, ratusan. Materi Anda nyebut soal aljabar linear sama reduksi dimensionalitas. Ada PCA disebut juga, itu idenya gimana sih? Coba bayangin gini deh, Anda bikin survei, pertanyaannya ada 100 biji. Wah, pusing itu analisisnya. Nah, iya kan? Teknik kayak PCA atau Principal Component Analysis, itu kayak, cara cerdas buat ngerangkum 100 jawaban itu jadi, katakanlah cuma 3 tema utama aja. Tapi 3 tema ini udah nangkep sebagian besar inti dari 100 jawaban tadi. Oh, jadi disederhanain gitu ya? Biar nggak terlalu ribet. Betul. Kita sederhanain kompleksitasnya, buang noise atau info yang kurang relevan, tapi esensinya tetap dapat. Ini penting banget kalau kita kerja sama dataset yang ukurannya raksasa. Masuk akal banget. Berarti semua alat matematis dan statistik ini beneran kepake ya? Bukan cuma teori di buku kuliah aja? Sama sekali bukan teori doang. Ini bener-bener toolkit fundamental buat data scientist. Statistik kasih gambaran datanya, probabilitas bantu kita jalan di tengah ketidakpastian. Terus korelasi, regresi, Itu buat ungkap hubungan dan bikin prediksi. Sementara aljabar linear bantu kita jinakin data yang kompleks tadi. Semuanya itu kerja bareng buat ngubah data mentah jadi wawasan. wawasan yang bisa dipakai buat sesuatu ya? Iya, wawasan yang bisa ditindaklanjuti. Oke, jadi buat Anda semua yang lagi dengerin nih, intinya semua ini adalah fondasi ya. Fondasi buat ngerti gimana caranya data itu bisa ngomong.
Ini alat bantu kita buat nanya dan mudah-mudahan dapat jawaban dari angka-angka di sekitar kita. Bener banget. Kalau kita paham konsep-konsep ini, kita jadi lebih berdaya, nggak cuma nerima aja informasi berbasis data, tapi juga bisa nanya balik secara kritis. Nanya kayak gimana tuh misalnya? Ya, nanya, kesimpulan ini dapatnya gimana sih? Datanya dari mana? Sampelnya udah bener belum? Asumsi di balik prediksinya apa aja gitu-gitu. Jadi lebih kritis lah. Nah, ini menarik nih. Sebagai penutup mungkin ya, coba Anda renungkan sejenak deh. Setelah dengar obrolan kita ini, ada nggak cara pandang baru Anda soal data yang Anda lihat tiap hari? Iya. Mungkin data laporan keuangan di berita, atau statistik tim bola favorit Anda, atau bahkan pola pengeluaran bulanan Anda sendiri. Ada nggak kira-kira pola atau hubungan tersembunyi yang sekarang mulai kepikiran sama Anda? Coba direnungkan.